Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Mutia, Bu. Baiklah. Ibu akan share materi kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Sri, dipersilahkan untuk memimpin doa. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih kepada Sri. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi, sebelumnya pada tingkat SMP, kita itu sudah pernah diberikan materi mengenai suhu kan? Nah, jadi pada tingkat SMA ini, kita akan mendalami lagi materi tersebut, ditambah mencari nilai suhu dengan perbandingan suhu termometer yang belum diketahui. Adapun jika kita mengatakan tentang suhu, suhu suatu benda, pasti kita sering menggunakan kata panas atau dingin suatu benda tersebut. Nah, panas dan dingin ini sering digunakan karena kita mempunyai indera perasa. Nah, yang hanya merasakan bahwa suatu benda tersebut terasa panas, hangat, ataupun dingin. Adapun kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini yaitu adalah menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan tanya-jawab, siswa mampu membandingkan termometer Celcius dengan skala pengukuran termometer yang lain. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengkonversi skala termometer. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menggunakan skala termometer yang ada di dalam yang sudah ada dalam membuat termometer baru.
Nah, jadi Ibu ingin bertanya, jadi apa sih suhu itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Halo? Ya Bu, suhu tuh derajat suatu panas. Nah, benar. Jadi, pengertian dari suhu itu adalah besaran panas atau dinginnya suatu benda terhadap suatu ukuran standar. Nah, alat untuk mengukur suhu yang mempunyai skala disebut sebagai termometer. Nah, suhu yang kita rasakan tersebut itu bersifat kualitatif atau hanya berupa deskripsi jika kita hanya menggunakan indera peraba sebagai mengukur suhu suatu benda tersebut. Nah, sedangkan dalam ilmu fisika, suhu yang kita rasakan itu dapat diukur menggunakan suatu alat ukur suhu yaitu termometer. Nah, dan termometer ini bersifat kuantitatif atau bisa kita ditunjukkan dalam bentuk angka-angka. Yaitu kemudian ada jenis-jenis termometer. Yaitu pertama ada termometer zat cair, kemudian termometer bimetal, dan yang ketiga yaitu ada termometer gas. Nah, termometer zat cair ini yaitu adalah termometer yang paling umum dan sering kita gunakan. Nah, dan prinsip penggunaannya itu dengan menggunakan cairan di dalamnya. Nah, nanti cairan di termometer akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud. Nah, dan termometer ini biasanya lebih sering menggunakan cairan raksa karena mudah untuk berubah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada termometer bimetal. Nah, ada yang tahu bimetal ini termometer yang bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Rejo, dipersilahkan. Termometer untuk mengukur makanan, Bu. Nah, benar. Jadi, termometer bimetal ini biasanya digunakan pada makanan. Misalnya untuk ayam panggang gitu. Nah, jadi termometer ini akan ditusukkan ke daging ayamnya dan prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam. Nah, selanjutnya yaitu ada termometer gas. Nah, ada yang mau menjawab termometer gas itu yang bagaimana? Termometer untuk mengukur dingin suatu ruangan, Bu. Nah, ya, jadi termometer gas ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu benda atau ruangan. Nah, dan dapat mencakup suhu antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Nah, dan
prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan pemuaian gas. Baiklah, kemudian selanjutnya skala yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ada yang tahu bisa menyebutkan skala apa saja yang digunakan untuk mengukur suhu? Mungkin kepada Rizky bisa menyebutkannya. Skala Celcius, Bu. Baik, kemudian ada apa? Ada lagi? Yang lain? Skala Kelvin, Bu. Nah, untuk Sri, apa lagi Sri? Baiklah, jadi selain ada Kelvin, Celsius, ada skala Reaumur dengan skala Fahrenheit. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai skala Celsius. Nah, skala Celsius ini pertama kali dibuat oleh Anders Celsius. Nah, penentuan skala ini dilakukan dengan mengambil angka 0 pada saat es murni sedang mencair. Nah, dan angka 100 ketika air mendidih. Nah, kemudian ada skala Reaumur. Nah, skala Reaumur ini dibuat dengan angka 0 ketika es murni sedang mencair atau merupakan titik bekunya, dan angka 80 ketika air sedang mendidih. Di sini kurang skala Fahrenheit-nya. Nah, itu skala Fahrenheit mengambil angka 32 pada titik bekunya dan angka 212 saat air mendidih. Nah, jadi hubungan skala Fahrenheit, Reaumur, dan Celsius adalah perbandingan yang 9, 4, dan 5. Nah, jadi skala Kelvin yang terakhir itu di ilmuwan yang pertama kali mengusulkan pengukuran suhu berdasarkan suhu nol mutlak adalah seorang ahli fisika Inggris, Lord Kelvin. Nah, suhu terendah dalam skala ini diberi tanda 0 Kelvin atau sama dengan minus 273 derajat Celcius, dan pada skala Kelvin tidak mengenal angka-angka negatif. Nah, hubungan antara skala Kelvin dengan skala Celsius adalah T sama dengan T ditambah 273. Nah, selanjutnya ini merupakan perbandingannya, dapat kalian lihat. Apakah gambarnya terlihat jelas? Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan suhu termometer Celsius, Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Nah, jadi
Pada termometer Celcius, kita menggunakan 0 derajat Celcius sebagai titik bekunya. Nah, dan untuk titik didihnya kita menggunakan skala 100 derajat Celcius. Nah, adapun selisih atau rentang daripada termometer Celcius yaitu adalah 100, dari 0 sampai 100 itu sama dengan 100. Nah, sedangkan pada termometer Yamur, dia itu memiliki titik beku terendah bernilai 0 derajat Celcius sama dengan termometer Celcius sebelumnya, tetapi pada titik didihnya dia menggunakan angka 80 derajat Yamur. Nah, kemudian skala termometer Fahrenheit. Nah, pada termometer Fahrenheit itu menggunakan titik beku 32 derajat Fahrenheit dan dengan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian terakhir adalah skala internasional yang digunakan dalam satuan standar internasional yaitu adalah skala Kelvin. Nah, pada skala Kelvin, titik bekunya yaitu paling rendah adalah 273 dengan titik didihnya itu 373. Nah, jadi Kelvin ini memiliki rentang 100, tetapi dimulai dari angka 273 derajat. Nah, dan sedangkan Fahrenheit ini rentang antara titik beku dan dengan titik didihnya yaitu adalah 180. Nah, untuk perbandingannya bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi di dalam perbandingan suhu dilihat dari selisih titik beku dan titik didihnya. Nah, jadi cara mudahnya itu kita tinggal bagi 20 gitu. Nah, jadi 10 kita bagi 20 sama dengan 5, jadi kan sama dengan ini. Nah, di sini tertulis kan 5. Nah, kemudian skala Reaumur rentangnya itu kan 80. Nah, kita bagi 20. Jadi hasilnya itu 80 bagi 20 sama dengan 4. Kemudian rentang dari skala Fahrenheit adalah 180. Nah, jadi 180 ini kita bagi 20 sama dengan 9. Nah, kemudian Kelvin, 100 Kelvin, rentangnya itu 100, kita bagi 20 sama dengan 5. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu apa terlihat jelas soalnya? Terlihat, Bu. Nah, baik, akan Ibu lanjutkan. Jadi, sebenarnya itu kita dapat ini adalah contoh dari konversi suhu. Nah, jadi di sini ada konversi dari termometer Kelvin ke termometer Yamur. Nah, sebenarnya itu kita bisa menggunakan perbandingan. Biasanya itu menggunakan rumus segini, kayak gini, cuman biasanya tuh sering keliru dan juga karena kita itu sifatnya itu harus menghafal, jadi mungkin kadang kita itu sering ketukar gitu, dari 4/5 atau jadi 5/4. Nah, jadi dalam perhitungannya, kita bisa menggunakan teori perbandingan dengan istilah seperti perbandingan lurus. Nah, jadi di sini soalnya adalah 303 Kelvin sama dengan berapa derajat dari suhu termometer Yamur. Nah,
Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus dari menemukan perbandingan, maaf sebelumnya. Perbandingan dari X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, jadi X ini adalah suhu dari yang telah diketahui tadi, yaitu 303 Kelvin. Nah, dikurang X1. Nah, X1 ini sama dengan nilai daripada skala titik beku daripada termometer Kelvin. Nah, jadi kemudian X2 sama dengan X2-nya itu adalah titik didih daripada termometer Kelvin. Nah, dikurang dari titik bekunya yaitu 273. Nah, jadi pada termometer Yammer ini kita menggunakan persamaan yang Y tadi. Jadi Y-nya itu sama dengan derajat yang ingin kita cari. Nah, kemudian min Y1 itu sama dengan 0. Mengapa 0? Karena suhu titik beku dari termometer Yammer adalah 0 derajat. Nah, jadi dikurang dari selisih dari termometer Yammer, yaitu 80 sebagai titik didih daripada termometer skala Yammer dan dengan dikurang dari 0. Nah, jadi dari sini kita bisa hitung itu yaitu 303 dikurang 273 sama dengan 30. Nah, kemudian selisih dari ininya kita hitung juga yaitu 373 kita kurang 273 sama dengan 100. Nah, kemudian R0-nya tetap, kemudian 80. Nah, jadi kita silangkan ini 8, kita coret dari 80 sama 3 ini, 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi, karena 2400 dikurang 100 sama dengan 24, kan? Nah, jadi 24 sama dengan R dikurang 0. Jadi untuk skala Yammer-nya yaitu adalah nah, jadi kok jadi Celsius? Maaf, ini maksudnya itu derajat Yammer ya. 24 derajat Yammer. Nah, jadi atau kita itu bisa menggunakan perbandingan seperti yang yang Ibu bicarakan tadi. Nah, jadi untuk skala Yammer, kita itu Yammer sama dengan 4/5 dalam kurung 303 dikurang 273. Nah, bagaimana untuk menentukan 4 dan 5-nya ini? Nah, jadi kita kembali lagi ke ini tadi. Nah, jadi kan tadi itu termometer Kelvin dan Yammer. Nah, kita melihat dari perbandingan tadi. Yang ditanya itu kan skala Yammer. Jadi, perbandingannya itu untuk menentukan perbandingannya, kita menggunakan perbandingan Yammer sebagai di atasnya. Nah, perbandingan dari Yammer adalah 80 dikurang 80 dibagi 20, jadi sama dengan 4, kan? Nah, jadi 4 dan per dari
skala Kelvin adalah rentangnya adalah 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, jadi untuk skalanya itu 40. Nah, dapat kita lihat seperti ini. Nah, jadi 4/5 ini adalah skala perbandingan skala dari Reaumur. Kita taruh di atas. Nah, kemudian di bawahnya adalah perbandingan dari skala Kelvin. Nah, kemudian ini adalah suhu Kelvin yang diketahui. Nah, dan dikurang dari maaf, ini tipe. Ini adalah titik didihnya, yaitu 300. Benar ya. Nah, ini adalah titik beku daripada skala Kelvin. Jadi, dapat dihitungkan hasilnya sama seperti yang telah kita selesaikan tadi, yaitu 24 derajat Reaumur. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, akan Ibu lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada contoh kedua, hampir mirip dengan yang tadi, cuman berbeda skalanya saja. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah skala Celcius. Nah, jadi skala Celciusnya itu adalah 80 derajat Celcius. Nah, jadi 80 derajat Celcius itu, jika diketahui 80 derajat Celcius, berapakah derajat dari suhu Fahrenheit? Nah, jadi di sini kita masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan perbandingan perbandingan garis lurus, yaitu X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, kemudian dari X tadi kita masukkan angka 80 dikurang 0. Kemudian per X2 dan X1 yaitu adalah selisih daripada skala Celcius. Nah, sama dengan skala Fahrenheit dikurang 32 derajat Celcius yang merupakan titik beku daripada termometer Fahrenheit, dikurang dari perbandingannya. Nah, baiklah anak-anak, jadi Ibu akan bertanya. Ibu akan bertanya kepada Rizky. Rizky, apakah bisa mendengar suara Ibu? Sabu. Nah, baiklah. Jadi, Ibu akan menanyakan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dari mana kita dapat nilai daripada nilai 180 pada rumus di bawah ini? Selisih skala. Nah, iya benar. Benar sekali. Jadi nilai 180 ini kita dapatkan dari selisih skala termometer Fahrenheit. Nah, jadi di sini dapat kita hitung sendiri bahwa perkalian silangnya sehingga dapat kita simpulkan, dapatkan hasilnya yaitu 32 derajat Fahrenheit.
Baiklah, kemudian slide selanjutnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan termometer seperti yang tujuan pembelajaran yang kita telah tadi. Kita itu membuat termometer yang baru dari pembelajaran yang telah kita dapatkan. Nah, jadi di sini pertama di sini dapat kita lihat bahwa termometer X ini memiliki titik beku minus 10 derajat. Nah, kemudian pada titik didihnya dia itu memiliki nilai 70. Nah, dan yang ditanyakannya adalah 40 derajat termometer X ini berapa derajat di termometer Y. Nah, di termometer Y ini dia itu menggunakan titik bawah, titik beku minus 20 derajat dan titik didihnya yaitu 100 derajat. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, jadi kita menggunakan rumus yang tadi karena lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, jadi pada X min X1, nah X ini adalah nilai daripada termometer derajat X. Nah, jadi 40 dikurang nilai titik beku dari termometer X, yaitu minus 100. Jadi 40 dikurang minus 100. Nah, per nilai daripada titik didih termometer X, yaitu adalah 70, dikurang titik beku daripada termometer X, yaitu minus 100. Jadi 70 dikurang minus 10. Sama dengan Y sama dengan Y dikurang, Y dikurang buka kurung minus 20. Nah, di mana dapat minus 20 ini? Nah, minus 20 ini kita dapatkan dari termometer Y yang berada pada skala bawahnya, yaitu yang merupakan titik bekunya. Nah, jadi Y dikurang minus 20 per 100 dikurang minus 20 yang merupakan selisihnya. Nah, jadi yang di bawah ini merupakan selisih daripada termometer yang akan kita hitung. Nah, jadi 40 dikurang minus 10 sama dengan hasilnya 50. Nah, 70 dikurang dari minus 10 hasilnya sama dengan 80. Nah, kemudian Y dikurang minus 20 sama dengan masih hasil seperti tadi. Ini tambah. Maaf, ini seharusnya ini positif. Y ditambah 20 sama per 120. Nah, di sini dapat kalian hitung sendiri bahwa hasilnya itu nanti akan, maaf, ada sedikit suara bising. Jadi dari perhitungan kita ini dapat kalian hitung sendiri bahwa hasilnya akan menunjukkan skala 55 derajat Y. Baiklah anak-anak, sampai sini apakah ada pertanyaan?
Izin bertanya, Bu. Baiklah anak-anak, apakah PPT Ibu masih terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Maaf sebelumnya ada kendala sinyal. Jadi Ibu akan bertanya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Kepada Sri Hartati dipersilahkan. Di sini saya ingin bertanya, itu mengapa indera peraba tidak dapat suhu benda, Bu? Nah, baiklah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, mengapa dengan menggunakan indera peraba kita dengan menggunakan maaf masih ada suara bising. Nah, jadi Ibu akan mengulangi pertanyaan dari Sri Hartati tadi. Jadi, mengapa indera peraba tidak dapat menyatakan suhu benda? Nah, jadi mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jadi jika kita menggunakan indera peraba, kita hanya dapat membedakan benda panas, hangat, dan dingin. Nah, tetapi untuk perbedaan suhu yang relatif kecil, indera peraba akan sulit menentukan mana yang lebih panas dan mana yang lebih dingin. Nah, jadi indera peraba juga sering melakukan kesalahan dalam mendeteksi panas dinginnya suatu benda tersebut. Nah, jadi itulah mengapa untuk lebih terukurnya itu kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu suatu benda. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Makasih, Bu. Nah, baiklah, jadi selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan, Rico. Kita kan selama ini sering memakai skala Celcius untuk sehari-hari. Nah, kenapa tidak dijadikan skala internasional, malah skala Kelvin? Baiklah, terima kasih kepada Rico. Nah, jadi mengapa skala yang digunakan dalam satuan standar internasional itu skala Kelvin dan bukannya skala derajat Celcius? Padahal dalam sehari-hari kita tuh sering menggunakan daripada skala Celcius, bukan? Nah, jadi hal tersebut merupakan karena acuan dari skala Celcius adalah titik beku dan titik didih air. Nah, pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius itu masih banyak benda yang belum membeku. Nah, jadi hal tersebut menjadikan skala termometer itu masih belum bisa untuk kita gunakan secara global tersebut. Sedangkan acuan daripada skala Kelvin adalah titik beku yang absolut. Nah, jadi 0 Kelvin itu 0 Kelvin atau dia itu sama dengan minus 273 derajat Celcius. Nah, yang memungkinkan bahwa pada 0 Kelvin tersebut semua hal dapat dikatakan membeku. Nah, karena itu
Kelvin dijadikan sebagai satuan internasional. Nah, bagaimana? Keco, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Terima kasih. Baiklah. Selanjutnya yaitu adalah latihan soal. Nah, jadi di sini dapat kita lihat yaitu ada soal pertama yaitu adalah suhu sebuah benda 80 derajat Celcius. Nah, hitunglah suatu benda tersebut ke dalam suhu Reaumur dan Fahrenheit. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua yaitu sebuah termometer X setelah diterapkan dengan termometer Celcius didapatkan suhu 40 derajat Celcius atau sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Nah, jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapa derajat X suhu pada benda tersebut? Nah, jadi ini untuk soal latihan kita pada hari ini. Nanti sebelum pertemuan selanjutnya itu sudah harus dikumpulkan ya. Baiklah, untuk terakhir kepada Windy Widya, apakah bisa mendengar suara Ibu? Iya, Bu. Nah, kepada Windy Widya, silahkan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah mengkonversi termometer, kita harus memperhatikan perbandingan skala dan juga titik beku dan titik didih dari termometer. Nah, baiklah, benar itu sudah disampaikan oleh Windy. Terima kasih Windy. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, selanjutnya pada minggu berikutnya kita akan membahas materi mengenai pemuaian. Nah, jadi silakan kepada kalian untuk mempelajari materi pemuaian karena nanti kita akan tanya jawab seperti pada pertemuan tadi. Nah, baiklah, jadi Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.